Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Saya Evelina Santi, NPM 2121013, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Di video kali ini saya ingin mengajak Anda semua untuk mengenal bahasa Indonesia. Hari ini saya ingin berbagi pengetahuan terkait apa yang telah saya pahami mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Tahukah Anda, bahasa Indonesia yang digunakan sebagai bahasa resmi di negara kita berasal dari bahasa Melayu. Sebagaimana yang telah kita ketahui, terdapat berbagai macam bahasa yang tersebar di wilayah Nusantara. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa bahasa Melayu diterima oleh masyarakat pada saat itu. Yang pertama, karena bahasa Melayu ini sebagai lingua franca. Apa sih yang dimaksud dengan lingua franca? Yang dimaksud dengan lingua franca ialah istilah linguistik, artinya bahasa pengantar atau bahasa pergaulan di suatu tempat di mana terdapat penutur yang berbeda-beda. Jadi, sejak zaman Sriwijaya, bahasa Melayu ini telah digunakan sebagai bahasa perdagangan. Dan pada saat itu, bahasa Melayu menjadi bahasa yang dapat dipahami dan digunakan oleh berbagai suku yang memiliki latar belakang bahasa ibu yang berbeda-beda. Oleh karena itu, sebagai lingua franca, bahasa Melayu ini cepat tersebar ke berbagai daerah di Nusantara. Faktor kedua adalah sistem bahasa Melayu, praktis dan juga sederhana dari sisi sistem. Bahasa Melayu ini berbeda dengan bahasa lainnya. Di Indonesia, perbedaannya dapat dilihat dari cara menggunakan bahasa Melayu tidak memiliki singkatan atau tidak berdasarkan usia. Misalnya di beberapa pulau di Indonesia seperti Jawa ataupun di daerah kita sendiri Sumatera. Beberapa penggunaan kata yang harus disesuaikan dengan umur atau juga situasi pada siapa kita berbicara. Misalnya di Pulau Jawa, kata-kata sapaan seorang anak kepada orang tuanya tentu akan berbeda dengan seorang anak dengan teman sebayanya. Dengan kepraktisan dan kesederhanaan inilah yang menjadi bahasa Melayu ini lebih diterima dibandingkan dengan bahasa yang lainnya. Yang ketiga adalah kebutuhan politik, karena Indonesia terdapat berbagai bahasa. Dan untuk mengatasi perbedaan ini, maka tidak mungkin memilih salah satu bahasa dari ratusan bahasa ibu yang dimiliki oleh suku-suku tersebar di wilayah Nusantara.
Indonesia untuk merdeka. Salah satunya mempercepatkan bahasa persatuan. Kemampuan bahasa persatuan ini merupakan salah satu tuntutan yang harus dipenuhi pemerintah Indonesia agar bisa mendapatkan kemerdekaannya dari Jepang. Selanjutnya adalah faktor sosial budaya. Hasil dari interaksi masyarakat antara suku dengan yang lainnya menyebabkan adanya perkembangan bahasa Indonesia. Contohnya dengan adanya program transmigrasi yang dicadangkan oleh pemerintah dan juga arus urbanisasi menjadikan interaksi antara suku ini semakin kuat. Ada perkembangan sosial budaya yang juga melahirkanlah beberapa istilah kebangsaan yang dipahami oleh semuanya kemudian diakui sebagai bahasa Indonesia. Misalnya kata bahasa daerah Sunda, bahasa Batak, Jawa, dan sebagainya yang kemudian menjadi kata bahasa Indonesia. Demikianlah penjelasan terkait sejarah perkembangan bahasa